Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai moderasi beragama. Next. Anggota dari kelompok 5 adalah Anggi Oktavia Melani, Tasya Edwianti, Nurrohma Widianingsi, Hamizan Afza Al-Ishraqi, Gantara Fardani, dan Anandra Valentino. Next. Subtema yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah 1. Makna moderasi beragama atas tamu. Batasan-batasan toleransi. 5. Kebersamaan dalam pluralitas beragama. 6. Pandangan Islam terhadap non-Muslim. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Moderasi dan moderasi beragama. Moderasi adalah ajaran inti agama Islam. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku, dan bangsa itu sendiri. Islam tidak menganggap semua agama itu sama, tapi memperlakukan semua agama itu sama, dan ini sesuai dengan konsep-konsep dari Islam wasatiyah itu sendiri, yaitu konsep egaliter atau tidak mendiskriminasi agama yang lain. Yang dimaksud konsep tersebut yaitu konsep tasamuh. Tasamuh berasal dari bahasa Arab yang artinya toleransi. Secara istilah, tasamuh adalah saling menghormati dan menghargai antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Tasamuh dalam agama bukanlah mencampurkan keimanan dan ritual dalam agama, melainkan menghargai eksistensi agama yang dianut orang lain. Dalam Al-Quran, penjelasan tasamuh salah satunya dijelaskan pada surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukku agamamu, dan untukkulah agamaku. Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam sangat toleran terhadap adanya perbedaan agama. Pada akhir ayat ditegaskan bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Contoh dari tasamuh itu sendiri, yang pertama, tidak memaksakan orang lain dalam hal keyakinan atau agama. Yang kedua, menghormati orang lain yang sedang beribadah. Yang ketiga, berlapang dada dalam menerima segala perbedaan. Agama Islam rahmatan lil alamin. Ajaran Islam rahmatan lil alamin sebenarnya bukan hal baru, basisnya sudah kuat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, bahkan telah banyak diimplementasikan dalam sejarah Islam, baik pada abad Tasik maupun pada abad pertengahan. Rahmatan lil alamin adalah istilah Qur'ani dan istilah itu sudah terdapat dalam Al-Quran, yaitu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Rahman dan Rahim yang diberikan kepada orang Islam. Rahim adalah kerahmatan Allah yang hanya diberikan kepada orang Islam. Jadi Rahim itu qasunul muslimin. Apabila Islam dilakukan secara benar, maka rahmat dan rahim Allah akan turun semuanya. Dengan demikian berlaku hukum sunatullah.
baik muslim maupun non-muslim. Kalau mereka melakukan hal-hal yang diberikan oleh kerahmanan, maka mereka akan mendapatkannya. Dan insaniyah dalam Islam. Islam mengenal konsep persaudaraan yang dikenal dengan uhwah. Secara bahasa, uhwah berasal dari kata aha yang makna dasarnya berarti memberi perhatian. Arti aha kemudian berkembang menjadi saudara atau kawan. Karena adanya arti dasar memperhatikan, maka uhwah dapat dimaknai sebagai konsep yang mengajarkan bahwa setiap orang yang bersaudara mengharuskan ada perhatian di antara mereka. Yang pertama ada uhwah Islamiyah, yang mengandung arti persaudaraan yang bersifat keislaman atau persaudaraan unsur sesama pemeluk Islam. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap muslim merupakan saudara bagi muslim lainnya. Seorang muslim harus menganggap muslim lainnya sebagai saudara tanpa memandang latar belakang keturunan, kebangsaan, atau pertimbangan-pertimbangan lainnya. Yang kedua ada uhwah insaniyah yang berarti manusia, maka uhwah insaniyah merupakan persaudaraan yang cakupannya lebih luas, yaitu antar sesama umat manusia. Salah satu ayat yang menjadi dasar uhwah insaniyah adalah surat Al-Hujurat ayat 11. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka lebih baik dari mereka, dan jangan pula wanita-wanita mengolok wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Ayat ini menekankan bahwa setiap manusia hendaknya tidak saling berburuk sangka dan membenci untuk memantapkan solidaritas kemanusiaan. Batasan-batasan toleransi. Islam secara harfiah dimaknai tunduk, patuh, dan pasrah, keselamatan, keamanan, dan kedamaian. Jadi, berdasarkan pemaknaan di atas, sebagai seorang muslim dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, harus bisa menjadi pemberi keselamatan, senantiasa menciptakan kerukunan dan memberi rasa aman kepada orang lain atau yang disebut dengan toleran. Sikap toleransi sangatlah penting sebagai alat pemersatu bangsa. Dengan kemajemukan dan perbedaan ini tidak akan pernah bersatu. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kemajemukan yang cukup tinggi, suku budaya yang cukup beragam, dan bahasa daerah yang cukup banyak. Maka sangat dibutuhkan sikap toleransi yang diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalamnya. Setiap orang harus saling mengerti dan memahami akan arti perbedaan. Toleransi atau asamaha adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok masyarakat yang berbeda-beda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Oleh karena itu, toleransi merupakan konsep yang bagus dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran agama-agama termasuk agama Islam. Sikap toleransi dan menghargai tidak hanya berlaku terhadap orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri, bahkan harus dimulai dari diri sendiri. Rasulullah SAW mengingatkan agar ia memperhatikan dirinya dan memberi hak yang proporsional. Sesungguhnya tubuhmu punya hak untuk kamu istirahatkan, matamu punya hak untuk dipejamkan, dan istrimu juga punya hak untuk dinafkahi. Lalu pertanyaannya, sebatas apa kita boleh bertoleransi dalam beragama? Batas toleransi yaitu ketika toleransi itu tidak mengganggu akidah kita. Artinya kita dilarang mempertukarkan akidah atau turut serta dalam peribadatan agama lain atau mengikuti ajaran agama lain. Seperti yang tertera dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam kehidupan Rasulullah, beliau juga telah menunjukkan diri sebagai orang yang sangat toleran. Sebagai contoh dalam Piagam Madinah, Rasulullah siap bekerja sama dengan orang-orang non-muslim untuk saling melindungi kalau diserang musuh. Contoh perilaku toleransi yang dibolehkan dalam Islam adalah tidak menghina dan tidak merendahkan teman yang berbeda suku dengan kita, gotong royong dengan orang non-muslim untuk membersihkan atau untuk menjaga keamanan lingkungan, tidak memaksa orang non-muslim untuk memeluk agama Islam, berteman dengan semua orang walaupun orang tersebut berbeda suku, beda negara, beda agama, ataupun beda ras, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kebersamaan dalam
pluralitas beragama. Pluralitas adalah kejamakan orang banyak, atau bisa juga diartikan sebagai keberagaman. Jadi pluralitas adalah keberadaan dari sejumlah orang atau kelompok dalam satu masyarakat yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Pluralitas adalah suatu bentuk kemajemukan yang didasari oleh suatu keutamaan dan kasus tertentu. Misalnya pria dan wanita adalah bentuk pluralitas dari suatu jiwa manusia. Setiap anggota keluarga merupakan bentuk pluralitas dari kerangka suatu keluarga itu sendiri. Pria, wanita di anggota keluarga inilah yang disebut sebagai keutamaan dan kesan tertentu. Menurut Dr. Muhammad Imroh. Dengan kata lain, pluralitas tidak dapat terwujud tanpa ada sintesis dari suatu kesatuan. Al-Quran sendiri juga mengakui adanya pluralitas yang tergantung pada surat Ar-Rum ayat 22 yang artinya di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah pencipta langit dan bumi dan berlain bahasamu dan warna kulit. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Pandangan Islam terhadap non-Muslim. Kita sebagai umat Muslim memandang orang non-Muslim bukanlah sebagai musuh, melainkan dalam Islam memiliki prinsip menghormati agama lain. Prinsip menghormati agama lain ini bukan berarti mendukung dan menyetujui praktik agama tersebut. Prinsip menghormati adalah sikap toleransi beragama tanpa adanya cacian dan hinaan. Ini sebagaimana tergambar dalam Quran surat Al-An'am yang secara tegas mengajarkan kepada kaum muslim untuk dapat memelihara kesucian agamanya, menciptakan rasa aman, dan menjaga hubungan harmonis antar umat beragama. Manusia sangat mudah terpancing emosinya bila agama dan kepercayaannya disinggung. Ini adalah tabiat manusia, apapun kedudukan sosial dan tingkat pengetahuannya. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. Secara jelas, ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melarang umat Islam untuk bekerja sama, saling membantu dan berbuat baik pada komunitas agama lain sepanjang mereka tidak memusuhi, memerangi dan mengusir umat Islam dari negeri mereka. Berdasarkan ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah tidak melarang umat Islam berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir selagi mereka tidak memerangi umat Islam karena agama. Contohnya seperti berbuat baik kepada wanita dan orang-orang lemah, kaum duafa. Sikap saling menghormati dalam Islam tidak terbatas hanya pada agama saja. Lebih luas dari itu, sikap menghormati yang diajarkan Allah dalam Al-Quran juga mencakup ras, suku, etnis, dan negara. Berikut presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.